warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran bersama Ustadz Indra Prihatin. Apa kabarnya anak-anak soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan membacakan surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Fatihah, juga membaca doa sebelum belajar. Semoga bacaan Al-Fatihah kita menjadikan sebab dimudahkannya pembelajaran kita dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, anak-anak sekalian, silahkan perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini adalah gambar tentang sebuah keluarga yang sedang membaca Al-Quran bersama-sama. Keluarga tersebut ada ayah, bundanya, kemudian kakak laki-laki dan juga adik perempuan. Mereka sedang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, bacaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa harus membaca dengan bacaan tartil? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Muzammil ayat keempat yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan atau tartil. Apa yang wajib dipelajari jika kita ingin membaca Al-Quran dengan benar sesuai makharijul huruf yang fasih dan juga dengan bacaan yang tartil? Bagaimana? Ya, betul. Harus sesuai dengan ilmu tajwidnya dan kita harus mempelajari ilmu tajwid tersebut. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah ibadah yang wajib yang boleh diwakili oleh sebagian orang. Kemudian
hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah ibadah yang diwajibkan kepada setiap orang yang ingin melaksanakannya. Maka ketika kita ingin membaca Al-Quran, wajib hukumnya menggunakan ilmu tajwid. Lalu bagaimana jika dia mau mengetahui ilmu tajwidnya? Seseorang yang tartil membaca Al-Qurannya, maka akan diberikan pahala setiap satu hurufnya menjadi 10 kebaikan. Dan orang yang masih terbata-bata atau belum lancar membaca Al-Qurannya, maka akan diberikan 2 pahala. 1 pahala karena bacaannya, dan 1 pahala lagi karena kesungguhannya dalam membaca Al-Quran, walaupun masih dalam keadaan terbata-bata. Di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan mim sukun atau mati terdiri dari 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, dan yang ketiga ada izhar syafawi. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas 1 bagian dulu, yaitu ikhfa syafawi. Kita masuk ke dalam pengertian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi menurut bahasa artinya adalah samar-samar. Sedangkan syafawi ini diambil dari kata syafatain, yang menurut bahasa artinya adalah 2 buah bibir. Jadi kesimpulannya, ikhfa syafawi adalah bacaan yang disamarkan yang keluar dari kedua bibir. Sedangkan ikhfa syafawi menurut istilah ilmu tajwid adalah jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut ikhfa syafawi. Lalu cara membacanya adalah harus dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan. Berikut contoh bacaan ikhfa syafawi. Contoh bacaan yang pertama ada pada potongan ayat inna rabbahum bihim. Hukum bacaan ikhfa syafawi terdapat pada kata atau terdapat pada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka mim sukun harus dibaca samar-samar, tidak boleh dibaca secara jelas. Saya ulangi contoh membacanya. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Mim sukun dibaca samar-samar. Contoh bacaan tersebut terdapat pada surat Al-Adiyat ayat ke-11. Kita perhatikan contoh bacaan ikhfa syafawi yang kedua. Tarmihim bihijaratin. Saya ulangi. Tarmihim bihijaratin. Pada contoh kedua ini terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka mim sukunnya harus dibaca samar, sama seperti contoh bacaan yang pertama. Tarmihim, mim sukun dibaca dengan samar-samar. Tarmihim bihijaratin, mim sukun dibaca samar-samar ketika bertemu dengan huruf ba. Contoh tersebut terdapat pada surah Al-Fil ayat ke-4. Anak-anakku sekalian, mempelajari ilmu tajwid menjadi keharusan
jika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita juga harus jujur terhadap diri sendiri. Jika kita belum menguasai ilmu tajwid, maka bagaimana caranya? Yaitu dengan cara jujur pada diri sendiri, dengan semangat terus belajar tanpa henti. Belajar bisa kepada siapa saja, baik yang lebih tahu tanpa membeda-bedakan apakah dia miskin atau kaya, lebih muda ataupun lebih tua dari kita. Karena hakikatnya ilmu itu bisa didapatkan dari siapa saja dan kapanpun, asalkan ada kemauan dan tekad untuk terus menuntut ilmu dari kita sendiri, termasuk dalam mempelajari ilmu tajwid. Baik anak-anakku sekalian, kita cukupkan video pembelajaran kali ini terkait materi mim sukun, yaitu ikhfa syafawi. Jika ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Like jika suka dengan video ini, dan jangan lupa share and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.